menghancurkan tubuh kita sendiri, hidup kita sendiri, dan juga hidup orang lain dengan kata-kata. Jadi setiap kata-kata yang keluar dan kata-kata yang kita keluarkan itu juga tanpa kita sadari, itu kita bisa lihat mencerminkan siapa orang itu. Setiap kata-kata. Kalau sering kita lihat orang yang banyak omong katanya. Pernah kita bisa perhatikan nggak? Seorang yang banyak omong semakin ketahuan dia. Orang yang kebanyakan berbohong, walaupun kelihatan bohongnya nggak tertutup, tapi karena sering dia katakan malah lebih ketahuannya sebagai seorang pembohong. Makanya setiap kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan kita bahkan isi hati kita. Maka dari itu hati-hati dengan perkataan yang kita akan sampaikan. Itu di Yakobus 3 ayat 5. Kalau kita lihat di ayat 8 ya, tadi ayat 5 dan 6. Ayat 7 ini saya skip, sebab di situ mengatakan bahwa sifat manusia dapat menjinakkan semua binatang. Tetapi kalau di ayat 8 kembali dikatakan, namun tidak seorang pun yang mampu menjinakkan lidah. Dia adalah suatu kejahatan yang tidak dapat dikendalikan, penuh racun dan mematikan. Di sini dikatakan lagi betapa dahsyatnya itu lidah. Apa itu? Kata-kata kotor ucapan. Sebab namun tidak seorang pun yang mampu menjinakkan lidah. Kita bisa, saya bisa dibilang, saya dulu Bandung saya tak terlihat. Karena orang tua saya selalu bilang anak saya anak baik. Padahal dia nggak tahu saya itu tidak baik. Gitu ya. Tapi ketika saya berusaha untuk berubah, saya bisa merubah kelakuan saya, tangan saya, kaki saya, pikiran saya bisa berubah. Tapi ternyata mulut saya masih belum bisa saya kendalikan, dan itu harus kita akui. Karena Alkitab pun mengatakan ini, Alkitab pun mengatakan tidak seorang pun yang mampu menjinakkan lidah. Kita susah menjinakkan lidah. Tapi dengan apa kita bisa menjinakkan? Yaitu dengan kita membaca firman Tuhan, bertumbuh di dalam, berbuah di dalam kehidupan rohani kita. Disitulah kita bisa mulai mengendalikan lidah kita. Dikatakan lagi di ayat 8 ya, dia adalah suatu kejahatan yang tidak dapat dikendalikan. Lidah adalah suatu kejahatan yang tidak dapat dikendalikan. Ini firman Tuhan yang ngomong sendiri. Terus dibilang lagi apa di sini? Penuh racun dan mematikan. Hati-hati dengan kata-kata itu. Kembali lagi. Kalau kita lihat di ayat 9 ya, dengan lidah kita memberkati Yahweh Bapa kita, dengan itu pula kita mengutuk manusia yang telah menjadikan secitra dengan Elohim. Yang seperti saya dikatakan tadi, dengan lidah kita dapat menjatuhkan orang, dengan lidah kita dapat mengangkat orang, dengan lidah kita dapat menyakiti orang, dengan lidah kita dapat menyembuhkan orang, dengan lidah kita membuat orang itu menjadi lebih jahat. Tapi dengan lidah juga kita dapat membuat orang itu menjadi bertobat. Amin. Jadi di sini dikatakan dengan lidah kita memberkati Yahweh. Kita bisa datang ke gereja, puji-puji dengan segenap hati. Tapi kalau karakter lidah nggak berubah, pujian itu hanya mentok sampai di apa nih istilahnya apa ini? Apa? Ya, loteng lah di loteng itu. Karena ya. Orang boleh beriman, kita bisa beriman, iman kita bisa ada, tetapi karakter lidah kalau enggak ada perubahan hanya segitu saja. Beriman tapi segala sesuatu yang kita mau jalani tidak ada berkat. Kalau bicara beriman, setiap orang yang datang ke rumah Tuhan itu mempunyai iman. Tapi karakter lidah kalau kita nggak rubah dari sekarang, kata-kata itu yang apa? Memfitnah, menghina, menjatuhkan, bahkan menyakiti, ya. Itu tidak akan berubah. Berbeda yang kemarin ada sahabat kita bahas, orang marah. Apakah orang marah itu berarti menyakiti? Belum tentu. Yesus sendiri ada. Dari kalau kita baca di Alkitab Perjanjian Baru, ada satu tempat yang Yesus marah. Di mana itu?
bait suci, berarti dia ada marah. Bukan berarti Yesus marah itu karena benci, tapi dia marah karena dia mengasihi semuanya. Karena dipakai bait suci itu di tempat yang salah. Jadi kemarahan itu ya, duduk. Jangan. Bukan berarti dosa. Seorang ayah, orang tua mendidik anaknya dengan keras sehingga anak itu berhasil, itu bukan dia mendidik dengan kemarahan, iya, tapi kemarahan yang positif. Kemarahan yang membangun anak itu menjadi satu sosok yang berguna bagi dirinya sendiri dan bagi keluarga. Berbeda dengan kemarahan yang didasari dengan benci. Kemarahan yang didasari dengan benci itu yang Bapak Yahweh tidak berkenan. Tapi kemarahan itu bisa, masih boleh. Tapi kalau ditambah dengan kata benci, kemarahan, ada rasa bencinya, itu menjadi tidak berkenan di hadapan Allah. Karena kembali seperti itu, lidah kita ini bisa menghancurkan orang lain. Lidah kita bisa menghancurkan anak kita. Lidah kita bisa menghancurkan pasangan kita, bahkan diri kita sendiri. Ada satu kesaksian, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, seorang gembala yang bernama Enoch dari Nigeria. Pernah dengar? Dia berada dari latar belakang orang yang keluarga miskin. Kali kita bilang miskin, super miskin. Bahkan rumahnya aja tuh temboknya bukan batu bata, tanah liat dijadiin tembok. Tapi emang khususnya kalau di sana Nigeria seperti itu kan rumahnya seperti itu. Tapi mamanya Enoch selalu bilang apa kepada anaknya? Nanti kamu besar, semua orang akan mendengar kamu. Kamu akan berbicara, orang banyak akan dengar. Ulang-ulang mamanya katakan. Sampai kalau misalkan mau lebih jelasnya, ada film biografi tentang Enoch itu yang dari Nigeria. Sampai akhirnya dia bisa menempuh pendidikan yang bagus. Akhirnya lagi dia dipakai Tuhan. Siapa yang tahu gereja Enoch yang saat ini di Nigeria besarnya berapa? Ada yang tahu Pak Eja? 3.000. 3 benar tapi bukan ribu. Gerejanya ya, bangunannya 3 kilometer kali 3 kilometer. Bayangin itu jemaatnya kayak apa? Yang ibaratnya gembalanya duduk di sini, 3 meter sini nggak kelihatan kali. Itu dia. Perkataan mamanya itu, kamu akan berbicara, orang banyak akan mendengar. Terjadi. Itu yang kita ucapan adalah doa. Selalu perkatakan yang baik, maka itu akan menjadi baik bagi diri kita sendiri dan bagi lawan bicara kita. Amin. Kalau kita lihat lagi, kalau banyak cerita di Alkitab dibilang Yosua dan Kaleb, pasti sudah tahu kan? 12 pengintai. Dari 12 pengintai, berapa orang yang kembali dengan cerita negatif? 10. Cuma Yosua Kaleb yang membawa cerita positif. Yang akhirnya kalau kita lihat di endingnya, Musa pun nggak masuk tanah Kanaan. Dia hanya di baratnya di depan pintu. Yang masuk dalam tanah Kanaan adalah Yosua dan Kaleb. Karena apa? Yosua dan Kaleb, saya yakin perkataan positif selalu dia katakan di dalam kehidupannya. Sehingga yang namanya tanah Kanaan hanya Yosua dan Kaleb dan beberapa orang. Tapi Musa yang menuntun tidak masuk. Kenapa Musa nggak masuk? Karena perkataan lagi. Bapak Yahweh berkata, berbicaralah dengan batu itu untuk supaya batu itu keluar air ketika bangsa Israel kehausan. Apa yang Musa lakukan? Dia tidak berbicara, dia pukul. Karena dipukul, ya, cuma karena pukul loh itu. Karena dia kesel di bangsa Israel bersungut-sungut melulu, akhirnya dia pukul dengan kemarahan. Dia tidak masuk kerajaan surga. Kerajaan surga, masuk tanah perjanjian. Nah, sekarang saya ambil contoh sederhana aja. Misalkan saya, dan itu tidak masuk itu juga. Bukan secara kebetulan tidak masuk ketika saya berusaha sampai sana, dia tidak masuk. Tapi dari awal setelah dia pukul, Bapak Yahweh bilang apa? Kamu tidak akan masuk Kanaan. Berarti Musa sudah Bapak Yahweh bilang nggak akan masuk Kanaan, tanah perjanjian. Tapi hebatnya Musa apa? Dia tetap pimpin ini bangsa Israel ke tanah Kanaan, walaupun dia sendiri tidak akan masuk. Saya lihat ke diri saya nih, saya bisa begitu nggak ya? Kalau lagi saya misalkan lagi bicara, atau Pak Gem lah nama saya begini,
tiba-tiba dia bilang, Bapak John Andreas dan Bapak Billy, kamu nggak akan masuk ke tanah perjanjian. Saya mau mimpin kalian nggak? Belum, itu saya dalam tahu juga, belum tahu tuh. Tapi kesedihan Musa luar biasa, itu menjadi pelajaran kita. Mungkin Bapak dan Ibu, kalau misalkan di surga nanti ada levelnya, Bapak dan Ibu adanya di levelnya di atas daripada kita. Kita mungkin nanti di bawah, tapi sama-sama kita bersama ke Amin. Jadi kembali, karena perkataan Enoch menjadi gembala yang besar dengan gereja bangunan 3 kilometer kan 3 kilometer. Sementara gembala-gembala yang mempunyai nama besar mendunia, ya, nggak ada gereja sebesar itu. Enoch yang sebagian besar malah orang yang nggak kenal kali. Enoch siapa ya? Oh, saya lihat dulu deh di YouTube. Siapa kira saya lihat dulu di Google baru saya tahu siapa itu. Tapi Tuhan pakai karena perkataan orang tuanya yang menjadi besar. Begitu juga dengan Yusuf Kaleb, Musa. Kemarin lagi kita lihat di Alkitab lagi, Adam dan Hawa. Mereka jatuh ke dalam dosa karena apa? Karena perkataan. Iblis bilang, kalau kamu makan ini, kamu pasti akan sama. Ditelan itu info sama sama Hawa. Dia makan. Setelah itu dengan perkataan dia sampaikan ke Adam. Adam mendengar kata-kata itu lagi. Dia lakukan. Kemudian Bapa yang datang, Tuhan Yesus di dalam Yesus. Di mana kau? Kami lagi ngumpet karena kami terancam. Karena perkataan, karena kata-kata manusia jatuh dalam dosa. Karena kata-kata Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Karena kata-kata hanya Yosua Kaleb yang masuk di dalam tanah perjanjian. Kembali, hati-hati dengan apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, karena itu bisa kembali ke diri kita. Dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan, Amsal 18 ayat 21. Mati dan hidup ada dalam kuasa lidah, dan orang yang mencintainya akan memakan buahnya. Jelas ini, hidup dan mati kita ada di dalam perkataan kita, salah satunya. Bukan hanya di dalam perbuatan kita, bukan hanya dalam karena kita sering bekerja, bukan karena sana kita sering berdoa, bukan karena kita sering melayani, tetapi juga mati dan hidup ada dalam kuasa lidah. Kuasa lidah, berarti lidah itu punya kuasa yang membawa kita ke kematian. Lidah itu membawa kita punya kuasa untuk membawa kita ke sesama hidup. Seperti saya bilang tadi, lidah dapat menghancurkan kita. Itu lidah punya kuasa. Kontrollah lidah kita. Amin. Ya, bukan kontrol bahasanya apa? Ada bahasa yang lebih bagus lagi. Nanti bapak-bapak ikut omen. Ya, lidah kita hati-hati. Itu dibilang. Jadi kita akan menjadikan kita karena lidah kita. Itu yang ada sebutkan. Kita bisa menjadikan kita karena lidah kita. Kita bisa menjadikan orang lain berubah karena lidah kita. Kalau dibilang dari Amsal 18 ayat 21. Dan kalau kita kembali lagi ke Matius 12 ayat 37. Matius 12 ayat 37. Matius 12 ayat 37. Sebab atas dasar perkataanmu kamu akan dibenarkan. Dan atas dasar perkataanmu kamu akan dipersalahkan. Nah, maka dari itu setiap kata-kata yang keluar, kembali lagi, hati-hati. Kalau kita berteman juga, dalam pergaulan juga kita harus lihat, dalam pertemanan kita harus lihat, apakah orang ini menjadi toksik? Ya. Toksik itu apa? Toksik itu adalah kasar. Ya, yang selalu membuat badan memanipulasi pikiran orang. Iya.
dan selalu berusaha membenarkan diri sendiri dengan satu kata-kataan yang supaya dia dibenarkan. Setelah itu, jadi itu toksik itu adalah perilaku karakter dari orang karena mulutnya. Kita bilang tadi dibilang tentang sebab atas dasar perkataanmu kamu akan dibenarkan dan atas dasar perkataanmu kamu akan dihakimi. Hati-hati. Jadi karena perkataan kita akan dibenarkan, kita akan dihakimi. Jadi kalau kita ketemu orang-orang yang toksik, berusaha menjauh. Orang yang toksik, yang kerjaannya itu dia berusaha berbicara tentang kebenaran dia, di mana sebenarnya bisa jadi masalah itu dimulai dari dia. Provokator, wah itu jelas banget, itu orang toksik banget itu. Provokator. Nah, kalau orang-orang seperti kita, karena apa? Jika pertemanan kita membuat kita berkompromi dengan sesuatu yang baik, karena sesuatu yang baik kan bisa dikompromi. Sesuatu yang baik adalah baik, yang tidak baik adalah tidak baik. Tidak bisa sesuatu yang baik kita kompromi nggak akan menjadi tidak baik. Tidak bisa yang tidak baik kita berkompromi bahwa itu adalah hal yang baik, nggak bisa. Jadi ketika pertemanan itu menjadi toksik bagi kita, ini kebiasaan yang baik dengan kita biasa kita lakukan, karena pertemanan itu bisa merusak kita, jauhi. Karena ayat yang kita pada dikata apa? Kebiasaan yang buruk merusak Kebiasaan yang baik. Dia merusak kebiasaan yang baik. Jadi hal-hal yang buruk yang kita sudah bina hubungan kita kepada Yesua, karakter kita, semuanya kita. Tapi ketika kita bergaul ya, dengan yang toksik tadi, itu bisa merusak kita yang sudah selama ini kita berusaha menjadi baik. Jadi jangan biarkan hal yang tidak baik merusak kebaikan yang kita sudah jalani. Hati-hati. Jadi kepada yang toksik singkirkan. Toksik itu apa? Itu bisa jadi dalam toksik itu fitnah, bisa jadi sindiran, bisa dari cerita yang tidak benar. Hanya untuk kepentingan dia sendiri supaya dia dibenarkan. Gitu. Sementara mungkin dia begitu karena dia mendapat amarah. Dia dapat marah dari orang itu. Padahal marah, kembali lagi kalau kita kembali tadi, marah itu belum tentu membenci. Marah itu bisa jadi membentuk, menegur. Barang siapa yang kukasih dia akan ku tegur dan ku hajar. Apa kata hajar? Hajar itu kalau orang tua kita dulu gesper, sapu lidi, itu kan. Tapi saya yakin, karena saya pernah dipukul mama saya, Pak Gem. Mama saya pukul karena saya mandi di kali, mandi di sungai Ciliwung. Yuk mainin saya. Dia diri cuma begini aja di atas pinggir kali. Saya udah takut. Saya pulang. Dia masih ketawa-tawa. Aduh, kamu gini-gini sampai di rumah saya dihajar. Ya, tapi setelah dihajar saya mau tahu apa yang terjadi. Saya nangis ke atas. Dihajar. Tapi saya ngintip mama saya. Mama saya juga nangis karena mengajar saya. Nah, itu berarti Tuhan mengajar dengan kasih, walaupun pada saat dia mengajar kita kesakitan, mungkin bisa jadi Tuhan itu sedih, tapi Tuhan bilang, tapi ini supaya membuat kamu berubah. Kita mau berubah nggak? Kalau kita nggak mau berubah, masih berbicara yang nggak benar, masih melakukan hal yang nggak benar. Ada ayat bilang, kita bilang apa? Akan kuserahkan pada iblis. Ada ayatnya. Bahaya kalau sudah diserahkan sama iblis, udah nggak bisa ngapa-ngapain kita. Yang berarti tujuan kita bukan sama iblis lagi kalau kita diserahkan sama iblis. Ada ayatnya, itu bukan ngomong saya, ayatnya bilang akan diserahkan kepada iblis. Kalau kita udah diserahkan sama iblis, orang pakar bilang matilah kau. Gitu ya, gitu. Jadi kembali saja dalam pergaulan ketika kita bertemu orang yang toksik, jauhi, ya. Karena dia akan mempengaruhi kita secara emosional. Dan tanpa sadari juga kita mendengarkan, mengaminkan apa yang dia katakan. Terus kita buka lagi di 1 Petrus 3 ayat 12. Di sini dikatakan, kalau kita mulai mengontrol diri kita, baik itu dalam perilaku, dalam perkataan, Bapak Yahweh, sebab mata Yahweh ada atas orang benar
dan telinganya tersedia bagi permohonan mereka. Tetapi wajah Yahweh melawan orang yang berbuat jahat. Sekarang saya mau tanya nih, siapa yang mau mata Yahweh tertuju pada dirinya? Semuanya kan? Semuanya pasti ingin mata Yahweh tertuju pada. Kalau dia itu sudah tertuju sama kita, berarti kita ada di dalam pegangan Dia. Amin. Tetapi ada tetapinya. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Amin. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Kenapa? Dia mengirimkan matahari, Dia mengirimkan hujan untuk orang jahat dan orang baik. Dia mengirimkan matahari untuk orang jahat dan orang baik. Dia bungkus bumi ini dengan atmosfer yang kuat, yang sehingga kita bernapas. Bayangkan atmosfer bolong, kita nggak bisa bernapas di bumi. Dia tahan untuk orang jahat dan orang baik. Itu kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Tetapi janji Tuhan sama berkat Tuhan ada syaratnya. Kalau kita mau dapat, sebab mata Yahweh ada di atas orang benar. Nah, kalau kita mau mata Bapa Yahweh ada di atas kita, kita harus menjadi orang yang benar di hadapan Bapa Yahweh, bukan di hadapan manusia. Jadi orang benar di hadapan Bapa Yahweh. Itu ada syaratnya. Amin. Janji dan berkat. Kita mau terima berkat Tuhan. Di sini dibilang lagi, dan telinganya tersedia bagi permohonan mereka. Jadi apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan, telinga dia mendengar. Amin. Ya, artinya kalau dia sudah mendengar, dia akan campur tangan nggak? Dia akan campur tangan, karena Bapak Yahweh bilang, ya, mintalah akan kuberi, ketuklah akan kubukakan. Tetapi syaratnya apa? Hidup benar di hadapan Bapak Yahweh. Amin. Gitu. Jadi untuk kita mau mendapat janji Tuhan dan mendapatkan berkat Tuhan, ada persyaratannya. Amin. Bukan hanya rajin ke gereja. Sama teguran buat saya juga. Bukan rajin karena saya bisa di atas sini berbicara, bukan. Tapi kita harus hidup benar. Hidup benar. Hidup Amin. benar. Jadi baru telinga Tuhan bisa Bapak Yahweh. Amin. Maka Bapak Yahweh langsung tertuju kepada firman. Amin. Tetapi kalau dibilang lagi, tetapi wajah Yahweh melawan orang yang berbuat jahat. Kata berbuat jahat ini kalau kita bulatkan itu banyak. Ya. Termasuk yang tadi saya bilang, memfitnah, menghina, menyakiti, ya, membohong. Itu Yahweh bilang apa? Wajah Yahweh melawan orang yang berbuat jahat. Bayangin, yang berbuat jahat. Yahweh tidak ada di situ. Walaupun kita rajin gereja, walaupun kembali lagi saya rajin di atas ini, ya. Tapi kalau saya tidak benar di hadapan Bapak Yahweh, mata Bapak Yahweh akan melawan. Baik, lawan kita Bapak Yahweh. Aduh, ya, saya dulu umur 60 nih, ibaratnya kalau lawan saya Noel aja, saya udah kalah, udah ketakutan. Ini lawan kita Bapak Yahweh loh. Kalau kalian nggak takut, kalau yang bawa kalau kita berbuat jahat itu lawan kalian adalah Bapak Yahweh. Aduh, something is wrong dalam hidup kamu. Kenapa? Kamu nggak takut. Rajin aja berbuat jahat, rajin aja berbohong, rajin aja menghina, rajin aja memfitnah, rajin aja mencuri. Ya. Rajin aja apa? Saya mau bilang malu, karena saya pernah salah satu dari itu. Rajin aja selingkuh. Dulu saya belum bertobat. Saya jahatnya seperti itu. Tapi Bapak Yahweh, puji Bapak Yahweh, saya nggak ada apa-apanya yang dalam lumpur dosa. Dia angkat. Saya bilang, saya nggak ada apa-apanya ya Bapak. Kenapa kok pakai jadi biji matamu? Saya bilang. Ya udah, saya akan berusaha untuk hidup benar, lebih baik daripada nggak berusaha sama sekali. Amin. Ya kan? Sebab kita kelemahan lagi pasti ada. Kita berusaha hidup benar ya. Tapi kelemahan lagi nggak ada. Jatuh bangun itu wajar. Ya. Tapi kalau kita jatuh nggak bangun lagi, itu kurang ajar. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Dalam hidup itu hal yang biasa. Jangan jatuh kita duduk diam, nikmati dosa, jangan. Ya. Kalau kita lihat tadi dikatakan sebab mata Yahweh ada atas orang benar. Saya ulangi lagi ya. Dan telinganya tersedia bagi permohonan mereka. Tapi wajah Yahweh melawan orang jahat. Kalau kita mundur 2 ayat dari 1 Petrus 3 di ayat 10-nya dikatakan, sebab siapa yang ingin mencintai kehidupan dan melihat hari-hari baik,
biarlah ia mengekang lidahnya dari yang jahat dan bibirnya agar tidak membicarakan tipu muslihat. Ya. Siapa yang ingin mencintai kehidupan dan melihat hari-hari baik, biarlah ia mengekang lidahnya. Hari-hari baik kita ke depan, bahkan sampai ke semayim, itu di dalam kendali lidah kita. Mengekang lidahnya. Mengekang itu kalau nggak salah diikat ya. Agak direm. Agak direm. Agak ya. Direm. Direm ya. Ya betul. Harus direm. Ya. Saya mengerti. Siapa yang ingin mencintai kehidupan? Kita ingin mencintai kehidupan kita kan? Kita ingin hidup baik dan melihat hari-hari yang baik. Kita ingin hari-hari kita ini baik ke depannya, selamanya, bahkan hari-hari orang yang kita kasihi, hari pasangan kita, anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita ini. Kita ingin ini. Maka dari itu, biarlah ia mengekang lidahnya dari yang jahat. Amin. Ya. Dan bibirnya agar tidak membicarakan tipu muslihat. Ini dikatakan karena lidah ini sering mengatakan tipu muslihat. Saya seringkali masih, walaupun gini keceplosan juga, berusaha kembali ke saya dulu tipu muslihat. Tapi setelah saya, ya ampun, saya udah bohongin dia tuh. Kalau kita bisa ngobrol sama Nuni, sebelum menutupi kesalahan saya, misalkan dia, ampun, saya udah ngomongin Nuni itu. Gitu. Jadi itu, ya seperti itu Pak Ben. Nah, kita lihat lagi kalau di dulu ya. Kita buka di Matius 12 ayat 34 dan 35. Di sini dikatakan lagi. Sudah? Matius 12 ayat 34 dan 35. Saya baca. Hai keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu mengatakan yang baik padahal kamu itu jahat? Sebab mulut berbicara dari kelimpahan isi hati. Amin. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Itu dibilang hai keturunan ular beludak. Kalau nggak salah beludak ini sejenis saca ya. Nah, oh ya, kebetulan. Dan ya kalau kita ada yang namanya ular, kebetulan kalau kita sering makan ya. Jadi di sini kan, keturunan ular beludak. Ular itu lambang dari setan. Setan. Dari setan. Ya. Ular adalah lambang dari setan. Jadi dibilang jadi, hai keturunan setan. Bagaimana mungkin kamu mengatakan yang baik padahal kamu itu jahat? Banyak orang yang kita temui, ya, dia berusaha menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak. Padahal dengan kata-katanya, tadi saya bilang, dengan kata-katanya itu kita sudah mengetahui isi hati dia. Apalagi orang yang bergaul dengan Bapak Yahweh, Roh Kudus akan memberitahu, nggak benar nih orang ini. Ya. Roh Bapak akan jadi tahu yang benar. Walaupun kata-katanya baik dan kata bijaksana. Nah kebetulan saya di Australia dulu, saya belajar bahasa tubuh, bahasa bicara, dan bahasa tulis. Nah, kebetulan yang saya menguasai sekali dari semuanya waktu saya sekolah di sana, ada mata pelajaran itu, saya menguasai bahasa tubuh. Tapi yang kita mau bicara di sini adalah bahasa bicara ya, bahasa tubuh. Nah, kalau bahasa tubuh sampai akhirnya saya di salah satu bank menjadi trainer atau motivator karena saya menguasai bahasa tubuh untuk mancing bagaimana. Ada maksudnya kalau bahasa tubuh dari kita bicara, gayanya si orang yang kita ajak bicara ini gimana, berarti dia seperti apa. Kita sudah tahu 80% itu benar dari bahasa tubuh, setiap bahasa tubuh yang ini. Saya kasih contoh yang gampang aja kalau bahasa tubuh ini. Kalau anak kecil ngomong bohong gini loh, misalkan tadi, kamu tadi puasa kamu makan nggak? Enggak, aku tuh makan. Itu bahasa tubuh tuh. Atau kalau orang dewasa berbohong gimana? Tahu? Misalkan Pak Yari, tadi masuk kerja kak? Masuk saya, langsung saya masuk kerja. Artinya apa? Dia bohong, dia nggak masuk. Itu bahasa tubuh, bahasa tubuh. Tapi kalau bahasa bicara, nah, itu dari setiap kata-kata yang kita disampaikan,
Kita tidak anggap ini maksudnya kemana, ekspresinya, matanya, gerakan tangannya, kakinya, itu kita lihat semua. Terus jadi waktu saya di sana kita belajar itu bahasa bicara, bahasa tubuh, dan bahasa tulis. Jadi dari bahasa bicara, dari bicaranya orang itu kita bisa tahu. Bisa tetap aja Dengan ke pengetahuan, depan. apalagi kalau kita dituntun sama Roh Bapa Yahweh, Iya. orang itu bicara kita lebih tahu lagi sampai ke dalam-dalamnya. Nah, di sini kan dibilang, bagaimana mungkin kamu mengatakan yang baik padahal kamu itu jahat. Jadi setiap waktu kata-kata yang baik itu tetap ketahuan, karena di sini ditulis bagaimana kamu mengatakan hal yang baik padahal kamu itu jahat. Alkitab sendiri sudah menulis 2000 tahun yang lalu bahwa setiap perkataan yang baik padahal kamu jahat itu kita tahu. Itu kita dulu. Karena apa? Alkitab yang mengajarkan kita, Alkitab yang memberitahu kita. Sebab mulut berbicara dari kelenjar limpahan isi hati. Kembali lagi, ketika hal-hal yang kita ulangi hal yang tidak baik, itu sudah berarti bersumber dari hati. Hati kita berarti tidak baik. Karena apa? Ulang-ulang kita bicarakan. Tapi kalau hal yang baik selalu ulang-ulang kita bicarakan, berarti kita mempunyai hati yang baik. Di ayat begitu nih, orang yang berbaik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbenaran hati yang baik. Dari perbenaran hati yang baik maka keluarlah hal-hal yang baik dari mulutnya. Saya juga punya pengalaman, ada salah satu keluarga Sukasa. Keluarga ini cukup, ya dibilang cukup tajir. Cukup tajir, tapi luar biasanya orang itu mempunyai hati yang sangat luar biasa. Kenapa sih bilang luar biasa? Kita bawa kue ini ke tempatnya, padahal bisa dibilang kue ini mungkin saya nggak pakai gula, bolu nggak pakai gula, kita tahu sendiri rasanya kayak apa ya. Setelah dia makan dia akan bilang, enak ya, sedap ya, mak sini coba mak, enak nih bawaannya si Pak Billy nih, enak. Walaupun yang dimakan cuma 1 sendok, tapi keluar kata-kata yang baik. Yang baik. Kita yang mendengar jadi apa? Padahal saya Senang. nggak pakai gula itu dibilang baik. Gitu. Tapi orang itu luar biasa. Saya berjualan di Mall Belanova, restoran Manado. Mall Belanova ada di Sentul City, dan mall itu super sepi, bukan sepi lagi, super sepi. Dia datang, Pak Billy saya mau makan di tempat Pak Billy nih. Sampai di situ suami istri, apa dia duduk? Tempatnya enak ya Pak Billy di sini ya, tenang. Dalam hati saya, tenang dari mana, bocor di mana-mana. Tapi itu dia mengeluarkan kata-kata baik karena mempunyai perbendaharaan kata yang baik, mempunyai hati yang baik. Tanpa disadari kata-kata dia enak loh Pak Billy di sini, memotivasi saya untuk bisa bertahan di sini. Itu ketika kita mempunyai hati baik, maka perbendaharaan kata yang kita keluarkan akan menjadi baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Kita buka sekali lagi Mazmur 139 ayat 4. Mazmur Pak. Mazmur 139 di sini Daud berdoa. Daud ya berdoa untuk supaya Bapa Yahweh menjaga mulutnya. Amin. Daud katakan, Oh. karena tidak ada perkataan pada lidahku, ya Yahweh, lihatlah Engkau tahu telah mengetahui semuanya. Jadi dia bilang, apa yang kita mau katakan, semuanya Dia tahu. Mau hal yang jelek, mau hal yang baik, Dia tahu sebelum kita katakan. Rencana jahat, rencana jelek yang akan kita sampaikan, ngomongin ke orang, ya, entah itu memotivasi apa kita, Bapa Yahweh sudah mengetahuinya. Dan kalau kita lihat lagi tadi di Mazmur soalnya, satu Tuhan, Efesus 4, karena ini waktu juga ya, saya cepat. Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Efesus. Janganlah keluar dari mulutmu setiap perkataan yang sia-sia, tetapi kiranya apa yang baik untuk penguatan bagi berkebutuhan,
agar dapat memberi anugerah bagi yang mendengarkan. Bayangin, Amin. setiap kata-kata yang kita keluarkan, kata-kata yang tidak sia-sia, itu menjadi anugerah bagi yang mendengar. Amin. Ketika Ibu Gembala mendengarkan, ketika Bapak Sugeng berbicara di atas ini, ya, membuat kata-kata itu menjadi anugerah buat kita yang mendengar. Amin. Haleluya. Langsung kita ke Mazmur 141 ayat 3. Mazmur 141 ayat 3. 141 ayat 3. Kembali lagi seperti dia bilang, David, doa David untuk mulutnya. Saya baca, Ya Yahweh, taruhlah penjaga pada mulutku, awasilah pintu bibirku. Itu yang Amin. kita lakukan setiap saat. Amin. Kalau kita tahu kita nggak bisa kontrol lidah kita, berdoa pada Bapa yang kuasai lidahku. Amin. Taruhlah pintu penjaga di dalam mulutku, agar setiap kata-kata yang keluar dari mulutku adalah berkat bagi orang lain. Haleluya. Setiap kata-kata yang memerdekakan orang lain. Setiap kata-kata yang keluar dari mulutku mensejahterakan orang lain. Amin. Jadi pesan sebelum saya tutup, kebetulan saya catat, karena kebetulan dapat ini bagus, saya catat. Ya, bijaklah menempatkan orang-orang di sekitar kita, sebab mereka berperan besar terhadap perjalanan hidup kita. Amin. Ya, bijaklah kita menempatkan orang-orang, menempatkan kita berbicara pada saat bijaklah kita memilih. Tetapi tempatkanlah firman Tuhan atau Yesua dalam hidup kita. Pasti kita ada di dalam jalan arah hidup yang benar. Bijak kita menempatkan orang-orang, ya, untuk hidup di dekat kita. Tetapi tempatkan Yesus yang paling utama di dalam hidup kita. Amin. Maka dia akan mengarahkan hidup kita kepada yang benar. Amin. Pada Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapak yang baik di dalam surga, segala puji syukur dan hormat kami, ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah menyampaikan ini. Terima kasih Engkau mengajarkan kami untuk menjaga mulut kami. Engkau mengajarkan kami untuk berjaga-jaga agar setiap keluar kata-kata yang keluar tidak sia-sia. Terima kasih Engkau memperingatkan itu ya Bapa. Kami percaya setiap firman yang telah disampaikan itu melekat di dalam hati setiap umat-Mu yang terkasih. Amin. Termasuk juga hamba ya Bapak. Terima kasih Engkau telah mengajarkan. Karena firman berkata, barang siapa yang Kukasihi, dia akan Kutegur dan Kuajar. Terima kasih Bapak, Engkau telah menegur kami. Terima kasih Bapak, Engkau telah menghajar kami. Karena kami tahu setiap teguran dan hajaran-Mu adalah kasih-Mu yang tercurah. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Halo, semuanya diberkati. Amin. Haleluya. Firman-Nya luar biasa. Saya hari ini merasakan damai sejahteranya itu sampai ke pelapor lebih. Ya, toh? Karena firman-Nya luar biasa. Amin. Amin. Lidah tak bertulang. Ya kan? Saya sering katakan lidah tak bertulang. Saya baca ayat 8-nya. Namun tidak seorang pun yang mampu menjinakkan lidah. Dia adalah suatu kejahatan yang tidak dapat dikendalikan, racun yang mematikan. Wah, luar biasa. Coba semuanya Bapak Ibu punya lidah, julurkan lidahnya. Ya toh? Tidak bertulang. Ya, tadi firman Jafar Elohim yang sudah diberikan oleh kita semuanya, ya, yang khotbah juga kena, ya, yang khotbah juga, yang mendengarkan juga, semuanya firman itu untuk semuanya. Amin. Bukan hanya untuk pendengar, tetapi yang khotbah juga. Amin. Amin. Tadi disinggung semuanya sudah benar. Kalau nggak berubah, nggak ada perubahan, hidup kita sia-sia. Amin. Ayo Bapak Ibu semangat. Ya, ini curhat sedikit. Pemain musik kan nggak ada kabar, nggak mau datang. Ya,
Bapak Yahweh, Noel itu selalu bisa, masternya siapa? Noel, Papa. Walaupun papanya bisanya enggak pernah kursus, bisanya itu otodidak. Dulu saya pemusik di kampung sana, tetapi puji Bapak Yahweh ada yang nurun, ya, tahu nurun ya. Nah, itu puji Bapak Yahweh si Noel, ya, si Eka juga tuh anak saya, perkenalkan, ya, baru datang, ya. Dia juga bisa main musik sebenarnya, saya pernah leskan tapi nggak lama. Ya. Terima kasih Pak Wakil Gembala, kita tetap semangat, kita nggak memandang banyak orang, tetapi kalau kita iman kita di sini luar biasa, rasanya tempat ini dipenuhi jiwa-jiwa, ribuan jiwa-jiwa. Amin. Ya, kami kanan, suaminya Pak Daniel dan Pak Yudha, semua ayo kita di sini tetap unity. Ya, jangan ada persoalan sedikit, jangan dibuat masalah yang besar. Kita ada win-win solusinya. Ya, seperti tadi Jafar yang disampaikan benar-benar luar biasa. Ya, mendandani hidup kita semuanya. Amin. Kita mau didandanin. Ya, saya sering kasih saran seperti ini, harus introspeksi diri, ya toh, tapi kenyataannya infeksi diri. Nah, itu penyakit, adanya penyakit diri ada di dalam hati kita, ya, ada di hati kita. Akhirnya muncullah kata-kata tadi, lidah tak bertulang, ya. Makanya ada grup namanya itu, kalau nggak salah itu apa ya, saya pernah mendengar itu Lambe Turah. Nah, ya toh, ada grup apa kok grup ya, itu namanya akun apa ya, pokoknya itulah Lambe Turah, ya, namanya Lambe Turah yang ngomong enak dewe seperti itu. Nah, itu ya, Bapak Yahweh memberkati, kita tetap solid, tetap bersatu, ya. Jangan, kalau kita memandang kesalahan orang lain kita tegur, tapi kalau mau berubah, puji Bapak Yahweh. Amin. Karena siapa yang dapat menjinakkan lidah? Siapa kira-kira? Diri kita sendiri. Kalau saya tegur lidahmu kok lidah tak bertulang, pasti marah nanti ya, gitu. Ya toh? Apalagi kan kalau orang Batak kok tulang, ya kan, tulang bukan lidah. Nah, itu aja, kita tetap semangat, ya, kita tetap bersatu di dalam Tuhan Yesus Bapa yang Maha. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Semua diberkati Bapak Ibu. Amin. Untuk pengumuman Minggu sepekan, Pak Bil, boleh maju lagi untuk memberikan pengumuman, karena ini tugas Pak Bil. Ya, seperti biasa, Erep Sabat setiap hari Jumat. Ya, kalau mau dibilang siapa yang belum, lihat ini semuanya setiap Erep Sabat hadir semua yang ada di sini ya. Nah, oh ya, ada salah satu yang belum hadir. Mesti kita kasih tugas supaya hadir ya. Sibuk kerja. Nah, Erep Sabat seperti biasa dimulai jam 7 sampai selesai. Ibadah raya jam 10 sampai dengan selesai setiap hari minggunya, dan minggu depan adalah ibadah hari ibadah raya minggu terakhir di bulan Juli ya. Biasa kita menggunakan batik, jadi kita pakai batik. Dan pembicaranya Bu Priscilla. Oh ya, pembicaranya nanti adalah Ibu Priscilla. Ibu Priscilla itu adalah bendahara dari GPF KIA BGPF Pusat. Nah, yang jadi bendahara. Amin. Nah, dan kembali lagi saya ingatkan, mungkin nanti ini satu bulan saya hanya mengingatkan di bulan awal bulan, karena ini baru, jadi saya ingatkan ini lagi untuk yang mau nabung setiap sebulan 1.000 bisa diberikan kepada Ibu Nuni, dimasukkan di laci di sini, yang akan 1.000 itu yang 1.000 sebulan diberi nama. Kalau mau bayar sekaligus buat setahun 12.000 nggak apa-apa, itu lebih bagus karena kita akan setorkan itu ke GPF Pusat. Dan juga
untuk yang mau SRSan, berharap sih semuanya berangkat SRSan tahun depan. Dari sekarang udah bisa nabung dan isi di amplop putih, tulis jumlah dan namanya, masukkan di sini. Nanti kita akan bendahara di sini akan catat bahwa bapak ini sudah masuk uang sekian. Nanti di akhir pada saat kita mau SRSan, kekurangannya berapa tinggal dilengkapi. Seperti itu aja. Bapak ya. Oh, minggu masih besok kan minggu terakhir masih. Di minggu pertama kita biasa. Oh iya. Nah, karena ini kelihatannya belum ada apa namanya ya yang berkomit lah bisa dibilang. Nah, Putri yang selalu komit yang luar biasa. Setiap minggu pertama di awal bulan, setiap bulan di minggu pertama, di era Sabat di hari Jumat kita selalu ada puasa. Puasanya itu ya untuk gereja kita, untuk banyak Bapak yang kirim jemaat kita, untuk ya kita mendoakan GPF pusat dan setiap jemaat yang di sini. Amin. Jadi setiap bulan di minggu pertama di hari Kamis jam 6 sore kita sudah mulai puasa. Jam 6 sore. Dan kita akan buka puasanya di Jumat jam 6 sore. Biasanya bukanya di sini juga sebelum kita ibadah. Jadi setiap minggu pertama itu kita di hari Sabat ada puasa, dan di minggu pertama juga dress code-nya adalah jas di ibadah raya. Bapak Yahweh memberkati. Terima kasih buat Pak Wakil Gembala untuk pengumumannya. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberi dengan sukacita. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapak, dan kami Bapak akan memberikan persembahan ini. Biarlah kami memberi dengan hati yang sukacita, dan biarlah persembahan ini untuk memperlebar kerajaan di wilayah tempat ini Bapak. Diberkatilah juga yang mengelola Ibu Nuni, biarlah diberkatilah berlimpah-limpah, dan diberkatilah dalam segala hal. Kita lihat tangan-tangan yang akan memberi, diberkatilah berlimpah-limpah dalam segala hal. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Masih, haleluya. Amin, haleluya. Dipersilakan yang akan memberi untuk maju ke depan. Yesus, Yesus. Jalan
sudah menerima akan daftar Elohim lewat Gembala Muda Pak Billy. Amin. Terima kasih daftarmu ini ya Bapa, yang mengajarkan kami untuk menjaga mulut kami. Terima kasih Bapak, daftar ini yang berkat menjadi tuntunan bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, kami berdoa hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati beliau, terutama kesehatan. Itu juga Pak Gembala yang memimpin gereja kami ini Bapak Ustaz. Diberkati semuanya, terutama pekerjaannya Bapak, kesehatannya. Amin. Sehingga beliau dapat membimbing kami, membesarkan gereja Yahweh Elohim. Amin. Juga biar jemaat di sini bertambah-tambah. Terima kasih Bapak, kami doa juga untuk Gembala Ibu Mikana beserta suami. Berkati beliau. Terutama kegiatannya di dalam media sosial. Engkau tambah-tambahkan follower. Semua apa yang disampaikan lewat media sosial ini Bapak menjadi berkat buat nama Amin. Terima kasih, kami berdoa juga untuk seluruh jemaat GPF ini Bapak. Diberkati, diberikan kesehatan semuanya. Khususnya kami berdoa untuk Pak Agung Bapak. Berikan kesehatan Bapak. Pulihkan beliau. Amin. Sehingga semua apa yang dideritanya Engkau angkat. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Gembala Pusat GPF Bapak Yakub Sulistyo. Berkati beliau, terutama kesehatan, berikan yang baik, sehingga dapat membimbing kami membesarkan GPF ini. Berkati semua gembala-gembala GPF di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Amerika sana. Amin. Sehingga apa yang sudah Engkau berikan GPF ini menjadi lebih besar lagi. Amin. Terima kasih, kami juga berdoa untuk bangsa Israel. Biji matamu ini Bapak, apa yang sudah Engkau berkati buat Israel, biarlah berkat itu diterima oleh bangsa-bangsa. Amin. Termasuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati pemimpin kami, Bapak Presiden, sampai kepada RT/RW. Amin. Berikan kebijaksanaan buat mereka menjalankan pemerintahan ini, terutama kami kaum minoritas. Berikan pemahaman tentang toleransi di negara ini. Amin. Terima kasih Bapak. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa seperti apa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang Ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh baru sem kevon
Yahweh Rika, Yahweh Bapak Yahweh memberkatimu. Amin. Fayisma Rika dan melindungi kamu. Amin. Yair Yahweh Panif Eleka, Bapak Yahweh menirari wajahnya kepadamu. Amin. Amin. Ateka dan memberi kasih karunia kepadamu. Amin. Bisa Yahweh Panif, Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya Eleka kepadamu. Vayasem menempatkan leka bagimu, Shalom damai sejahtera. Amin. Baruk atah Bair ufaruk atah basedi, Baruk peri fitnika uferi atmateka uferi, Vanem etika sikar alefika wis asterot soneka, Baruk tanah akam umis ateka, Baruk atah bifu eka ufaruk atah bits seka. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Amin. Kami anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Amin. Diberkatilah bagulmu Amin. dan tempat adonanmu. Amin. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada siang yang indah ini kami sudah menerima daftar Elohim dan kami akan menyongsong kedatangan Engkau yang kedua kalinya. Amin. Menyambut kedatangan Engkau, kami akan terangkat di awan-awan. Amin. Kami selalu mengucap syukur dan selalu bersyukur. Mari yang percaya sama-sama katakan Amin. Haleluya. Berdoa berkat. Ya. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Bapa. Kalau Sabtu hari ini Kau perhatikan kami untuk semua kebutuhan hidup kami, baik tubuh, jiwa, dan roh kami. Kalau hari ini kami boleh diberi makan secara roh kami Bapa, maka sekarang Bapa kami mengucap syukur untuk makanan yang sudah Tuhan siapkan untuk jasmani. Tuhan berkati sehingga sungguh Tuhan apa yang kami makan boleh menjadi berkat kesehatan dan kekuatan tubuh. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Selamat hari Minggu, Bapak Yahweh memberkati. Dan silakan untuk kita menikmati jamuan kasih. Bapak Yahweh memberkati. Happy Sunday semuanya. Bu, shalom. Tuhan berkati. Shalom, Bapak.
tutup dulu. Karena ada yang bilang saksi Yehova ini katanya. Kami bukan saksi Yehova. Sekali lagi kami itu adalah anak-anak Elohim. Galatia 3 ayat 26 sampai 29 ya. Siapapun yang percaya kepada Yeshua HaMashiach disebut anak-anak Elohim. Ada amin Pak Gori? Haleluya. Karena dibilang kita saksi Yehova. Kami bukan saksi Yehova. Saksi Yehova itu nggak percaya Yeshua HaMashiach adalah Bapa Yahweh itu sendiri. Nah, kami percaya sesuai dengan apa yang diajarkan kitab suci bahwa Yeshua HaMashiach adalah Bapa Yahweh sang pencipta yang pernah datang ke Israel menyelamatkan kita di atas kayu salib dengan darahnya. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Jadi kita kembali kepada ajaran Alkitab teman-teman. Apa yang dikehendaki Bapak Yeshua HaMashiach, menguduskan namanya. Tadi kan di semua gereja ya ada doa Bapa kami ya. Pasti setiap mau selesai ibadah pasti mengucapkan doa Bapa kami kan. Nah, di dalam doa Bapa kami itu ada kalimat dikuduskanlah namamu, ya kan? Nah, menguduskan namanya maksudnya apa? Kita harus mengucapkan namanya dengan benar, jangan dengan sembarangan mengubahnya dengan yang lain. Karena Yeshua itu nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, dan dia adalah Bapa Yahweh itu sendiri ya, saudaraku. Jadi kalau ada yang bilang kami saksi Yehova ini, oh tidak, kami sangat jauh dari saksi Yehova ya. Saksi Yehova itu nggak percaya Yeshua HaMashiach adalah Bapa Yahweh sang pencipta. Bahkan saksi Yehova mempercayai Yeshua itu malah ciptaan yang sulung. Wow, itu sangat bertentangan dengan firman Elohim, sangat bertentangan dengan ajaran Alkitab. Yeshua itu sumber segala ciptaan, bukan diciptakan. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi kami itu mengikuti apa yang tertulis dalam kitab. Dan juga kenapa kami di gereja kami ini semua perempuannya itu pakai kerudung, karena memang itu diperintahkan dalam Alkitab. Kalau perempuan itu diwajibkan menudungi kepala untuk beribadah ya, saat beribadah. Karena kerudung itu adalah simbol dari ketaatan, ketundukan atau menghormati Bapa kita yang di surga. Karena perempuan ini berasal dari laki-laki, dan juga oleh karena para malaikat. Karena Yeshua HaMashiach menciptakan malaikat, mengutus malaikat untuk melindungi anak-anaknya yang ada di bumi ini. Wow, haleluya, haleluya. Mas Arjuna tetap setia ya. Mas Arjuna, aku udah posting videomu di YouTube sama di Facebook. Gak apa-apa ya Mas Arjuna ya. Udah posting yang pas kamu dibaptis itu. Gak apa-apa ya Mas Arjuna ya. Tetap setia ya Mas Arjuna di dalam Yeshua HaMashiach ya. Karena mengikut Yeshua HaMashiach itu tidak gampang, tidak mudah. Banyak ujian, tantangan yang akan kita hadapi. Tetapi Yeshua HaMashiach berjanji, siapa yang bertahan sampai kepada kesudahannya pasti selamat ya. Karena mempertahankan iman itu yang paling sulit. Kalau mengucapkan aku percaya Yeshua itu Bapa, itu memang mudah. Wih, thank you. Terima kasih Adi. Adonai Yeshua HaMashiach memberkatimu melimpah-limpah. Adi ini sejak saya memberitakan Injil ya, udah 3 tahun yang lebih. Adi ini paling setia loh, support pelayanan. Makasih ya Adi, aku nggak bisa membalas kebaikanmu, supportmu ya. Selain Bapak Yeshua HaMashiach yang memberkatimu melimpah-limpah ya. Karena banyak temanku, saudara-saudaraku, sejak saya dulu memberitakan Injil ya, banyak yang meninggalkan aku gitu ya. Tapi
Adi ini betul-betul anak Yeshua HaMashiach banget gitu. Karena beliau inilah yang bertahan gitu ya dari dulu sampai ke sekarang. Makasih Adi, aduh aku nggak bisa membalas kebaikanmu selain aku selalu membawa engkau dalam doaku, saudaraku. Bapak Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach memberkatimu yang melimpah-limpah ya Adi ya. Terima kasih ya. Karena banyak teman-temanku meninggalkan aku gitu. Tapi Adi ini ada beberapa Adi inilah yang dari dulu ya, sejak saya hadir di media sosial ini, yang sampai sekarang dia setia kepada Yeshua HaMashiach ya. Dia percaya Yeshua HaMashiach adalah Bapa yang baik. Nah kalau dulu kan waktu saya Tritunggal banyak yang mensupport saya gitu. Tapi setelah saya ikuti apa ajaran Alkitab bahwa Yeshua HaMashiach adalah Bapa Yahweh itu sendiri, ya orang-orang Tritunggal itu ninggalin saya gitu. Tapi Adi ini memang betul-betul anak Yeshua HaMashiach ya, dan sangat percaya Yeshua HaMashiach adalah Bapa Yahweh Sang Pencipta. Luar biasa kamu Adi, luar biasa. Wow, haleluya. Semua teman-teman ya, terima kasih ya. Ingat ya, Yeshua HaMashiach adalah Bapa Yahweh Sang Pencipta. Tidak ada Elohim selain Dia. Dia satu-satunya Tuhan kita, Bapa kita, Raja yang mulia. Semangat semua teman-teman. Tadi ada yang bertanya ini di mana gerejanya? Ya kalau mau ada yang mau tanya di DM aja ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi. Adonai Yeshua HaMashiach, Elohim yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Amin.